Oke, di sini saya akan menjelaskan, bagaimana alur pengerjaan dan juga pendekatan yang saya gunakan untuk mengerjakan, soal responsi minggu pertama untuk materi brute force, khususnya untuk soal kinetic breakdown. Nah, di soal ini itu diberikan persoalan di mana kita harus, mencari kecocokan atau, mendeteksi apakah DNA manusia ini terinfeksi oleh DNA virus dengan melihat kecocokan antara 2 DNA antara manusia dan juga DNA virus yang diberikan oleh soal gitu ya. Nah, rantai DNA yang diberikan ini berupa, list DNA, list of char itu. Nah, di sini juga diberikan, sebuah ketentuan di mana, antara 2 DNA virus dan juga DNA manusia ini harus, mencari complementary strand atau mencari pasangan di antara keduanya, di mana ketentuannya itu adalah, DNA adenin berpasangan dengan DNA timin dan juga DNA sitosin berpasangan dengan DNA guanin, gitu. Nah, kita harus mencari di setiap rantai dari DNA manusia ini, apakah sepanjang rantai DNA manusia itu ada kecocokan dengan DNA virus, ada complementary strand dengan DNA virus. Apabila nanti misalkan kecocokannya itu lebih dari 50% atau, jumlah DNA yang cocok itu tuh, setengah atau lebihnya dari panjang DNA virus, maka, nanti DNA manusia itu terindikasi terinfeksi. Nah, di sini diberikan format, input di baris pertama itu berisikan string untaian DNA, jadi list of char dari DNA manusia yang ada di baris pertama. Kemudian, di baris kedua itu diberikan string yang berisikan untaian dari, DNA virus gitu. Nah, di juga dikasih ketentuan bahwa setiap string-nya itu berupa karakter A, C, G, T gitu, jadi udah pasti. Kemudian untuk format keluarannya itu kalau misalkan dia terinfeksi atau misalkan, kecocokannya itu lebih dari 50% ya berarti tadi, dia akan mengeluarkan output terinfeksi dan kalau sebaliknya tidak terinfeksi. Ini di baris pertama, kemudian di baris keduanya maka dia bakalan, ngeluarin jumlah kecocokannya itu ada berapa gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke ini, pendekatan yang digunakan ya. Oh ya, sebelumnya di sini ada petunjuk, kalau misalkan untuk mempermudah pengerjaan, kita dimintanya pakai complementary strand terlebih dahulu. Jadi mungkin, di sini petunjuk soalnya itu diminta, DNA virusnya itu kita cari complementary strand-nya dulu. Mungkin ini dimintanya nanti diterjemahkan gitu ya. C itu pasangannya apa dulu, G pasangannya apa dulu, T pasangannya apa, dan A pasangannya apa, baru nanti kita cocokkan ke DNA manusia gitu. Cuman, nanti mungkin pendekatan yang kita pakai nggak bakalan pakai petunjuk yang dikasih sama soal, jadi bakalan langsung cocokin aja sama pasangannya. Oke. Mungkin pendekatan yang saya gunakan seperti ini. Jadi apabila diberikan sebuah DNA manusia dan juga DNA virus, di sini DNA manusianya mempunyai panjang, 8 dan juga DNA virusnya punya panjang 4, seperti itu. Nah, gimana sih, menyelesaikan soal ini? Untuk algoritma brute force sendiri kan kita harus mencoba setiap kemungkinan yang ada ya, berarti kita harus, di sini kalau dalam konteks ini berarti kita pengecekannya dilakukan secara transversal urut satu per satu gitu. Jadi kita harus mencocokkan DNA virus ini dengan DNA manusia gitu, tapi, cara pencocokannya itu harus dalam satu slot gini, satu slot, terus nanti kita, geser lagi seperti ini. Nah, berarti kan kita harus cocokin nih antara DNA virus dan juga DNA manusia. Nah, di sini kita, berarti punya 2 kali looping dalam hal ini. Yang pertama, di looping pertama itu buat menggeser pengecekan atau dalam artian di sini pengecekan di iterasi ke 0 itu kan berarti mulainya dari indeks ke 0 nih, dari sini. Kemudian iterasi yang ke satu itu berarti mulai dari indeks ke satu. Jadi itu selalu bergeser satu demi satu gitu, satu demi satu bagian slotnya yang digeser, seperti itu. Nah, ini untuk looping pertama. Nah, looping keduanya itu untuk ngapain? Looping keduanya kita untuk mengecek kecocokannya, apakah C ini merupakan complementary strand dari A, apakah G complementary strand dari T, apakah T complementary strand dari, C, seperti itu. Nah, setelah satu per satu DNA ini dibandingkan, baru kita geser lagi nih, geser pengecekannya ke satu bagian ke kanan. Nah, kita cocokin ulang apakah C komplementari dari T, G komplementari dari C, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini berarti kita bakalan, butuh variabel dulu juga untuk, menyimpan ya, berapa kecocokan yang ada itu. Berarti kita butuh variabel untuk menyimpan kecocokan antara DNA virus dan juga DNA manusia selama keberjalanan transversal. Dan juga, nanti di akhir kita bakalan mengecek, apakah kecocokannya ini lebih dari 50% seperti itu. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa,
jumlah count atau jumlah kecocokannya ini bukan, merupakan summary atau bukan merupakan, total dari semua kecocokan di rantai ini, tapi total kecocokannya itu dilihat dari setiap, sub DNA ya, dari sub rantainya seperti ini kecocokannya misalkan di sini anggaplah kecocokannya 2 gitu, berarti kita simpan sementara 2 dan juga, setelah pengecekan selanjutnya ternyata kecocokannya adalah 3. Nah, berarti yang kita ambil itu adalah, kecocokan terbesar di setiap subrantai atau sub-DNA yang nantinya baru kita hitung apakah itu 50% atau, kurang dari 50% kayak gitu. Jadi kalau di sini minimal kecocokannya untuk terinfeksi berarti 2 karena panjang dari DNA virusnya itu adalah 4 kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke coding-nya sambil, nanti bakal saya jelasin juga untuk code-nya. Oke, jadi di sini kita bakalan pakai 2 inputan. Itu untuk, tadi disoalkan di baris pertama adalah DNA manusia dan juga di baris kedua itu adalah DNA virus gitu ya. Nah, berarti kita buat inputan untuk DNA manusianya dan, untuk DNA virus. Oke, dan, kita lihat lagi nih untuk soalnya. Nah, di sini kan berarti kita harus, melakukan inisialisasi dulu ya untuk menyimpan kecocokan di sini, karena kecocokan itu nantinya kita bakalan, simpan dalam sebuah variabel kayak gitu. Nah, kita definisikan terlebih dahulu untuk function-nya, kita kasih nama aja DNA. Kemudian, parameter yang kita gunakan tentu aja human dan juga virus. Oke, di sini saya pakai, Python 3 ya. Oke. Nah, di sini kita bakalan membutuhkan 2 buah variabel, untuk menyimpan jumlah kecocokannya. Nah, di sini kenapa kita pakai 2 variabel? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa, kecocokan yang diambil itu adalah kecocokan terbesar di setiap untainya gitu. Jadi, setiap kali saya menghitung di setiap satu sub DNA, saya akan bandingkan dulu dengan nilai kecocokan di sub-DNA sebelumnya, apakah lebih besar atau enggak. Kalau misalkan lebih besar berarti, sub-DNA tersebut yang bakalan kita ambil gitu untuk perhitungan terakhir. Jadi kita harus mencari sub-DNA terbesar, sub-DNA dengan kecocokan terbesar di satu untai DNA manusia gitu. Makanya kenapa kita butuh 2 variabel gitu untuk menyimpan yang sementara dan juga untuk penyimpanan yang akhir yang nantinya bakalan kita hitung untuk persentasenya gitu. Nah, kita pakai DNA pakai variabel sama current cocok aja. Set jadi 0, inisialisasi dengan 0, terus, ini juga kita set 0, tuh. Nah, setelah kita lakukan inisialisasi, selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam perulangan atau looping traversalnya untuk yang pertama tadi, menggeser si DNA gitu, menggeser si DNA tersebut. Oke, yang pertama, nah range-nya berapa sih untuk menghitung, untuk menggeser ini? Nah, mungkin kita lihat lagi nih di sini. DNA manusia ini kan panjangnya 8, sedangkan DNA virus ini adalah panjangnya 4 gitu ya. Nah, DNA virus itu pergeseran maksimalnya itu dia harusnya sampai di sini, sampai di sub DNA yang sisanya manusia itu tinggal 4 gitu. Nggak mungkin kan kita sampai ke sini, nanti pasti di indeks yang keempatnya ini, indeks keempat ke indeks ketiga ya, berarti indeks ketiganya virus ini dia bakalan out of range kalau misalkan kita pengecekannya nyampe sini. Jadi harusnya pengecekan itu maksimal adalah di sini. Di indeks ke-4. Nah, kalau kita lihat, indeks ini kita bisa dapetin dengan, mengurangi panjang dari DNA manusia dikurangi dengan panjang dari DNA virus ditambah 1. Oke. Kenapa ditambah 1? Karena mungkin kita lihat di sini nih, virus itu panjangnya kalau kita len gitu ya, kita len panjang virus itu adalah 4, sedangkan di indeks itu dimulainya dari 0, jadi indeks itu maksimalnya 3 gitu. Kalau misalkan kita cuman human dikurangi virus berarti 4 kan di sini, berarti kita cuman bisa 4 kali menghitung, berarti, eee, kita kan ngitungnya berarti human dikurangin virus berarti 4, maksimalnya berarti sekali 0, 1, 2, 3 nyampe di sini.
Ini karena ini sudah terhitung 4 kali kan. Ini udah kehitung 1, 2, 3, 4 gitu. Sedang walaupun di sini indeksnya itu indeks ketiga gitu. Nah, berarti kan kita masih sisa 1 nih. Berarti maksimal pengecekannya itu ada di sini. Sedangkan yang T ini belum kecek gitu. Itulah kenapa kita harus ditambah 1 gitu. Jadi biar dia mencapai di sini. Dia nanti bakalan 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti 5 kali ada 5 ruangan gitu. 5 iterasi itu sampai sini. Gitu. Oke, kita kembali ke codingannya. In range berarti len dari human kurangin len dari virus tambah 1. Oke. Nah, di sini kita bakalan inisialisasi sub DNA. Sub DNA ini yang nantinya bakalan kita cek gitu ya. Kalau di sini berarti sub DNA pertama, terus nanti kita geser sub DNA. Jadi sub DNA ini adalah kotak-kotakan sepanjang virusnya ini. Kita balik. Nah, kita buat sub DNA. Itu sama dengan human dari kita bakalan slicing ya di sini. Mulainya berarti dari indeks ke I sampai dengan I ditambah dengan len virus. Gitu. Nah, sub DNA ini slicingnya itu dari I sampai dengan I plus len virus gitu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kalau misalkan dalam slicing ini yang di akhirnya di ujungnya ini dia nggak ikut terhitung gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan I mulai dari 0 ya, I mulai dari 0 kan berarti di sini. Nah, ujungnya itu adalah tadi I plus len virus kan, berarti 0, indeks ke 0 ditambah dengan len virusnya itu ada 4. Len virusnya 4 berarti 0 tambah 4 itu kan 4 ya. Jadi indeks ke-4 itu kan di sini. Nah, sedangkan di Python itu nggak terhitung yang bagian sini, jadi cuma sampai sini aja. Jadi dari sini sampai sini kayak gitu. Jadi ada 4 slicing gitu. Ada 4 kotak ya, ada 4 kotak DNA manusia yang nanti bakal dicocokin sama virus. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke perulangan untuk pencocokkan. Nah, karena pencocokan sesuai dengan DNA virus, maka range-nya itu adalah si DNA virusnya, panjang DNA virus. Apa yang bakal kita cekin di sini? Kita bakalan mencocokkan apakah DNA virus ini sama dengan DNA manusia gitu. Jadi kita harus lihat. Nah, DNA manusia yang kita cocokkan itu kan berasal dari sub DNA-nya ya. Jadi kita kan mengambil pencocokannya itu dari slicing si sub DNA yang bakal kita cocokin. Maka nanti CGAT itu cocok dengan ATCG, terus nanti kita geser TCGA apakah cocok dengan CGAT seperti itu. Nah, berarti kan di sini kita bisa lihat nih, DNA virus cocokin sama DNA manusia di indeks yang sama. Indeks yang sama. Ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini gitu. Nanti kita bisa lihat if sub DNA indeks ke J. Oke, berarti di sini kita bakalan mengikuti aturan dari complementary strand yang tadi dikasih sama soal. Nah, coba kita cek lagi. Kita akan cek lagi. Oke, nih. Sini AT A pasangannya sama T, C pasangannya sama G. Berarti if sub DNA sub DNA manusia di indeks ke J itu sama dengan A and virus indeks ke J ini sama dengan T, karena tadi A pasangannya sama T, jadi ini harus berpasangan gitu, indeksnya manusia dan juga indeksnya virus. Maka, atau, karena ada beberapa ini lagi, ada beberapa kemungkinan lain. Sub DNA-nya indeksnya sama, dengan T, atau kebalikannya nih, DNA-nya manusia yang T, virusnya yang A, gitu.
atau sub DNA. Sub DNA-nya indeksnya tadi lihat C sama G. C and S indeksnya C. Ya. Atau sub DNA indeks C kebalikannya tadi indeks ke G and virus indeks ke J itu sama dengan C. Seperti ini, maka kita bakalan increment si current cocoknya. Berarti kan kalau memenuhi salah satu dari kasus ini, baik itu DNA manusianya A, terus virusnya T, itu kan berarti complementary strain atau kebalikannya juga complementary strain, atau misalkan kalau manusianya C, virusnya G, dia kan juga complementary strain atau kebalikannya. Nah, ini berarti kita hitung satu buah kecocokan. Makanya kita di sini current cocoknya kita increment. Setelah di sini kita bakalan keluar dari looping yang pertama, kita bakalan keluar dari looping yang dalam. Buat ngecek apakah current cocok itu menghitung kecocokan dalam satu sub DNA yang saat itu, kita bandingkan dengan kecocokan di sub DNA sebelumnya yang disimpan di max cocok gitu. Apabila nanti current cocoknya ini, lebih besar, dari max cocok, maka maka kita ganti max cocoknya itu sama dengan current cocok ini. Jadi dia akan setelah dia mengecek kecocokan di satu sub DNA, dia akan bandingkan dulu dengan kecocokan di DNA di sub DNA sebelumnya, apakah lebih besar atau enggak gitu. Karena di sini kita tujuannya untuk mencari menghitung ya kecocokan yang paling besar itu tuh berapa gitu dalam satu untaian sub DNA. Seperti itu. Nah, setelah itu kita keluar lagi dari looping yang paling luar untuk mengecek apakah manusia ini terinfeksi atau enggak sesuai dengan aturan tadi, bahwa tadi itu aturannya kalau misalkan kecocokannya itu lebih dari 50% gitu ya, atau kecocokannya itu uh, lebih atau sama dengan 50% gitu. Jadi kita perlu bandingkan if sini max cocok itu max cocok dibagi dengan virus, karena kita perlu hitung persentase lebih besar atau sama dengan 0,5 atau 50%. Ini maka kita akan print fiksi ini. False-nya. Selain itu kita bakalan print terinfeksi. Nah, di luar itu kita bakalan nge-print. Tadi diminta di baris kedua itu kita print kecocokannya berapa, berarti kita print max cocok di sini. Oke, kayak gitu ya. Jadi setelah kita hitung kecocokan di tiap sub DNA, kita bandingin dulu dengan kecocokan di sub DNA sebelumnya, baru kita hitung apakah kecocokan terbesarnya itu lebih dari atau sama dengan 50% atau enggak gitu. Kalau misalkan lebih dari atau sama dengan kita print terinfeksi, kalau enggak ya berarti kita print tidak terinfeksi. Nah, di baris kedua karena diminta kita nge-print berapa kecocokannya, maka di sini kita print juga max cocok kita yang tadi udah kita hitung gitu. Nah, jadi intinya itu ada di bagian sini nih, loopingnya yang traversal 2 kali ini yang kelihatan banget bahwa ini adalah mencirikan brute force gitu, karena pengecekannya terurut ya, satu persatu semuanya dicek gitu setiap kemungkinannya. Mulai dari looping yang terluar itu penggeseran, looping yang dalam itu untuk pencocokan tadi itu. Nah, kita coba print atau panggil. Mungkin di sini karena di sini kita outputting si DNA-nya itu pakai print, berarti kita panggilnya cuman panggil function aja, nggak perlu pakai print lagi. Human and virus.
sesuai dengan input. Coba kita run code ya. Oh oh oh, kita lupa satu hal di mana kita setelah, setelah kita menghitung, mmm, si current cocok yang ini kita masukkan dalam Mas Cocok, kita kan perlu ngitung Subiana selanjutnya. Nah, jangan lupa si current cocok ini tuh kita inisialisasi lagi pakai 0 gitu, jadi biar dia ke-reset. Nah, kalau gini kan sudah aman, karena tadi kita nggak, inisialisasi, jadi dia bakalan, habis dihitung, dia bakalan dijumlah lagi gitu, makanya dia tadi sampai 5 kan. Nah, kalau gini udah betul ya. Jadi, di sini miss-nya jangan sampai lupa untuk, mengeset current cocoknya tuh ke 0 lagi setelah dia menyelesaikan satu Subiana. Kita submit buat, mengecek kecocokannya. Ini oh ya, ini udah ya, bisa dilihat bahwa submitted score-nya 100. Jadi semua tes case-nya udah benar, jadi algoritma yang kita buat udah betul.